Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas materi atau hasil observasi kami mengenai manajemen sistem informasi di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Sebelum itu, adapun tim dari kami ada 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Miftahul Jannah, kemudian ada Salswa Salsabila yang akan membahas materi mengenai komponen sistem informasi yang ada di Universitas Negeri Malang. Kemudian ada Bagaskara Winengkura Harja yang akan membahas mengenai rekrutmen sampai ke planning. Kemudian ada Anzani Ade Putri Saksono yang akan membahas development sampai ke user acceptance testing. Selanjutnya mengenai daftar isi, yaitu pertama ada profil perpustakaan, kedua komponen sistem informasi, ketiga software dan hardware perpustakaan, keempat prosedur data user keamanan, kelima procurement, keenam planning, ketujuh development, dan kedelapan ada user acceptance testing. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa profil perpustakaan Universitas Negeri Malang. Nah, Perpustakaan Universitas Negeri Malang ini merupakan unit yang diresmikan dan dipisahkan dari IKIP Malang pada tahun 1999 yang didasarkan pada Kepres nomor 9 tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi universitas. Secara umum memiliki nama UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Gedung ini memiliki 3 lantai yang mana luasnya itu 5.340 meter yang terdiri dari ruang koleksi, ruang sirkulasi, ruang baca, ruang audiovisual dan multimedia, ruang diskusi, ruang kerja, ruang baca khusus, serta ruang multi-platform digital library. Komponen sistem informasi. Untuk merelasikan manajemen koleksi dan layanan yang prima, perpustakaan mesti memiliki manajemen sistem informasi perpustakaan yang aman dan terintegrasi. Adapun pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang, komponen sistem informasi yang mereka miliki antara lain yaitu yang pertama ada hardware. Perangkat keras hardware pada dalam sistem operasi perpustakaan dimaksudkan untuk mendukung berbagai tugas operasional, menyediakan wadah fisik untuk menjalankan perangkat lunak, serta memfasilitasi interaksi antara pengguna dengan sistem. Kemudian, hasil observasi terhadap perangkat keras Perpustakaan Negeri Malang sebagai berikut. Yang pertama ada server tower yang berdiri, jenis server yang dirancang untuk ditempatkan dalam sebuah kabinet yang berdiri tegak mirip dengan kabinet PC tradisional. Server tower dilengkapi dengan berbagai drive dan daya pemrosesan yang dapat menangani berbagai tugas komputasi dan penyimpanan. Server tower juga dikenal sebagai karena efisiensi biaya dan lebih mudah untuk dikelola. Yang kedua ada server rack. Server rack jenis server yang dirancang untuk ditempatkan secara horizontal dan dalam rak server. Server rack umumnya memiliki bentuk yang datar dan lebar. Software perangkat lunak software dalam sistem operasi perpustakaan merupakan sistem aplikasi serta program komputer yang dimanfaatkan untuk mengelola berbagai aspek tugas kepustakaan. Secara umum, perangkat lunak digunakan untuk kegiatan pencatatan, pelacakan, aritmatika denda, serta interaksi pengguna dengan sistem perpustakaan. Adapun observasi terhadap daftar aplikasi dari sistem perangkat lunak di Perpustakaan Universitas Negeri Malang, yaitu yang pertama ada SLIM. Sistem otomasi yang didaya gunakan sebagai OPA, Online Public Access Catalog, oleh Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Yang kedua ada WordPress. Perpustakaan Universitas Negeri Malang memanfaatkan WordPress sebagai perangkat lunak ketika mereka membangun laman web perpustakaan mereka lewat libum.
Yang ketiga ada Sipadu. Sipadu UM adalah sebagai informasi terpadu yang menyediakan berbagai layanan akademik dan administratif bagi sivitas akademi Universitas Negeri Malang. Yang ketiga ada data. Jenis data yang disimpan, data metadata pada dalam sistem operasi perpustakaan merujuk pada fakta informasi dalam diatur dan dikelola perpustakaan untuk mendukung berbagai tugas operasional perpustakaan secara umum, termasuk di dalamnya informasi mengenai bibliografi koleksi, data pengguna, riwayat sirkulasi, serta terkait inventarasi dan administrasi umum. Yang pertama ada data koleksi. Data koleksi merupakan data yang memuat informasi mengenai karakteristik dan status koleksi yang dikelola oleh Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Yang kedua, ada data pengguna. Data pengguna merupakan data yang memuat informasi mengenai karakteristik dan status pengguna yang dikelola oleh Perpustakaan Negeri Malang. Yang selanjutnya ada prosedur. Prosedur pada manajemen sistem informasi perpustakaan merujuk pada serangkaian aturan yang wajib dipatuhi oleh pemustaka dan pustakawan sehingga kegiatan operasional perpustakaan menjadi tertib, teratur. Melalui kesepakatan, prosedur dituangkan dalam kebijakan formal melalui persetujuan kepala perpustakaan serta pimpinan universitas selaku lembaga induk. Berikut adalah sejumlah kebijakan pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang, antara lain yaitu prosedur penelusuran informasi Sipadu. Proses penelusuran informasi oleh pengguna diawali dengan memanfaatkan OPAC, Online Public Access Catalog, yang dapat diakses menggunakan komputer umum milik Perpustakaan Universitas Negeri Malang yang telah terhubung pada jaringan LAN, Local Network Area. Adapun secara berurutan, prosedur penelusuran memanfaatkan Sipadu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemakai membuka situs halaman https sipadu UM.ac.id. Yang kedua, pilih perpustakaan pusat atau perpustakaan fakultas. Pilihlah salah satu kriteria penelusuran dari 4 yang tersedia. Bebas aspek penelusuran tidak dibatasi pada area isian data. Judul, penelusuran terbatas pada judul. Pengarang, penelusuran terbatas pada nama pengarang. Subjek, penelusuran terbatas pada subjek dari judul dokumen. Penelusuran pada buku rak. Proses penelusuran informasi oleh pengguna diawali dengan memanfaatkan OPAC, Online Public Access Catalog, yang dapat diakses menggunakan komputer umum milik Perpustakaan Universitas Negeri Malang yang telah terhubung pada jaringan LAN. Kemudian, setiap buku perpustakaan memiliki nomor DDC atau kode yang telah dicantumkan pada punggung buku. Adapun susunan buku di rak dalam dunia perpustakaan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Buku diatur menurut urutan suatu skema klasifikasi DDC. Lalu penyusunan dari kiri ke kanan dalam satu jajaran pada rak buku. Lalu kemudian diikuti penyusunan urutan huruf, yaitu 3 huruf pertama dari nama pengarang secara alfabetis. Selanjutnya diikuti pengurutan huruf pertama dari judul buku yang disusun secara alfabetis. Yang ketiga, prosedur sirkulasi koleksi. Perpustakaan Universitas Negeri Malang demi mewujudkan efisiensi waktu serta efektivitas bagi pengguna dalam pemanfaatan jasa layanan telah memberikan haluan bagaimana pencatatan dan pemanfaatan koleksi perpustakaan dalam wujud kebijakan sirkulasi koleksi, antara lain peminjaman. Sesudah mendapatkan buku yang diperlukan, langsung menuju layanan mandiri untuk melakukan pemesanan buku. Serahkan buku yang akan dipinjam ke loket bagian sirkulasi dengan mewujudkan kartu anggota perpustakaan
atau kartu mahasiswa untuk diproses oleh petugas dengan komputer. Jangka waktu peminjaman dan jumlah bahan pustaka yang dipinjam adalah 7 buku untuk mahasiswa diploma dan S1 serta 10 buku untuk mahasiswa S1, jalur skripsi, dan mahasiswa pasca sarjana serta pegawai dosen selama 14 hari kerja. Yang kedua, pengembalian. Tanggal jatuh tempo pengembalian buku dapat diakses pada laman Siakat UM. Kemudian pilih perpustakaan. Buku yang akan dikembalikan diberikan langsung kepada petugas bagian sirkulasi. Selesai diproses, kartu mahasiswa akan dikembalikan kepada peminjaman. Yang ketiga ada perpanjangan. Mahasiswa bisa melakukan perpanjangan buku pada layanan mandiri. Mahasiswa bisa melakukan perpanjangan buku melalui online dengan mengakses Siakat, kemudian pilih perpustakaan. Sanksi denda, keterlambatan pengembalian, tata tertib perpustakaan dikenakan sanksi sebesar 500 buku per hari. Bebas pinjam, pustaka mahasiswa yang kehilangan KTM dan cuti kuliah harus membuktikan bahwa tidak mempunyai tanggung jawab pinjaman bahwa bahan pustaka dengan mengisi formulir di bagian registrasi UM. Prosedur untuk pustakawan. Perpustakaan Universitas Negeri Malang mewujudkan lingkungan kerja yang produktif serta tertib, telah memberikan haluan bagaimana pencatatan dan alur bagi bidang manajemen koleksi di perpustakaan. Pengelolaan karya ilmiah, melakukan registrasi karya ilmiah dengan memberikan nomor registrasi koleksi karya ilmiah berdasarkan jenis koleksi, mengelompokkan koleksi berdasarkan jenis karya ilmiah, mengolah koleksi berdasarkan bentuk koleksi, memberikan kelengkapan data pada setiap karya ilmiah yang telah diserahkan untuk memudahkan proses pencarian, memasukkan data atau memverifikasi setiap karya ilmiah yang telah diterima atau telah yang diunggah ke repositori. User. Pada Perpustakaan Universitas Negeri Malang terdapat sejumlah individu atau entitas yang bisa mengakses dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan. Mereka mencakup admin selaku petugas IT perpustakaan serta pengguna yang seperti mahasiswa dan seluruh civitas akademik lainnya. Berdasarkan tarangan, pengguna user perpustakaan dapat di pihak pemangku kepentingan tersusun secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, rektor, kedua, kepala perpustakaan, yang ketiga, tata usaha, yang keempat, jabatan fungsional, yang kelima, pustakawan sirkulasi, yang keenam, kelompok pustakawan referensi dan karya ilmiah, yang ketujuh, pustakawan pengadaan, pengolahan, dan pemeliharaan koleksi. Secara kasar, setidaknya berjumlah 23 orang. Yang keenam, ada jaringan. Mengacu pada jaringan komputer yang dirangkai sedemikian rupa, guna membangun akses bagi user kepada beragam sistem software melalui perangkat informasi hardware. Network di perpustakaan mengacu pada infrastruktur jaringan yang menghubungkan semua sistem dan layanan perpustakaan, pendaftaran anggota, katalog online, repositori. Adapun jaringan koneksi yang digunakan di perpustakaan, yang pertama ada koneksi jaringan LAN. Koneksi jaringan lokal area yang digunakan untuk menggabungkan perangkat elektronik dan peralatan komputer dalam sebuah ruangan atau bangunan. Yang kedua, koneksi jaringan WAN. Koneksi jaringan bersama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lainnya seperti jaringan lainnya di Universitas Negeri Malang atau jaringan luar. Yang ketiga ada jenis koneksi VPN, Virtual Private Network. Koneksi VPN yang digunakan untuk mengakses jaringan lainnya dengan aman dan terkendali. Jenis sistem jaringan di perpustakaan, semua jaringan diarahkan untuk menunjang program aplikasi SIPADU yang terhubung internet
Perpustakaan Universitas Negeri Malang turut memanfaatkan jaringan intranet atau lokal yang banyak digunakan untuk membagikan data, informasi, dan berbagai instruksi kerja khususnya untuk koleksi yang dimuat di repositori, skripsi, tesis, disertasi. Penggunaan intranet sendiri dimaksudkan sebagai langkah pembatas proteksi terhadap kekayaan intelektual dan pelindungan plagiasi dari sisi jaringan yang hanya memberikan akses pada anggota perpustakaan ketika mereka mengakses dokumen lokal universitas. Untuk keamanan perpustakaan itu sendiri, ada sistem keamanan koleksi buku yang dimana terdapat sistem keamanan koleksi buku di layanan sirkulasi di UPT Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Dalam implementasi keamanan ini bertujuan untuk melindungi koleksi buku dari kerusakan atau pencurian CCTV. Dalam penggunaan CCTV tersendiri sebagai salah satu langkah keamanan di perpustakaan. Untuk jumlah dan tata letak CCTV di perpustakaan UM tersendiri menjadi bagian dari sistem keamanan yang diterapkan. Untuk rujukan, itu ada perpustakaan UM tahun 2020, perpustakaan UM 2016 yang diakses pada 10 Februari 2024, ada UPT Perpustakaan UM 2016 yang diakses pada 10 Februari 2004. Ada Pendidikan Pemakai Perpustakaan Perguruan Tinggi. Selanjutnya, ini adalah item saat melakukan observasi di Perpustakaan Universitas Negeri Malang. Baik, perkenalkan, saya Bagaskara Winugurharja. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai requirement serta planning. Yang pertama, requirement terdiri dari hardware, software, user, dan network. Pada bagian hardware, definisi hardware adalah suatu dukungan komponen fisik yang akan membentuk suatu kesatuan sistem komputer guna menciptakan sistem informasi yang terpadu. Sedangkan hardware dalam konteks perpustakaan UM merujuk pada sekumpulan perangkat-perangkat yang dibutuhkan secara fisik oleh perpustakaan guna mendukung dibangunnya suatu sistem informasi yang prima. Lebih lanjut, secara umum hardware yang dibutuhkan itu dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu hardware input atau masukan, hardware perangkat atau proses, dan hardware output atau luaran. Lebih lanjut, hardware yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi di perpustakaan UM antara lain adalah 1. Komputer web server, yang kedua database server, yang ketiga monitor, yang keempat mouse, yang kelima keyboard, yang keenam printer, yang kedelapan router, dan kesembilan scanner. Kemudian bagian software, adapun software aplikasi yang sudah dan hendak diadopsi untuk mendukung kinerja layanan perpustakaan Universitas Negeri Malang adalah sebagai berikut. 1 adalah SLIMS atau Senayan Library Information System, merupakan suatu sistem otomasi perpustakaan open source yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Depdiknas sebagai solusi bagi pengembangan sistem manajemen perpustakaan yang terpadu. Yang kedua, Publish or Perish atau POP, merupakan software aplikasi gratis untuk memanen metadata bibliografi suatu karya ilmiah yang diunggah di database online, misalnya Google Scholar, Scopus, Web of Science, PubMed, OpenAlex, dan lain-lain. Yang ketiga adalah FastViewer. FastViewer merupakan sebuah software aplikasi yang digunakan sebagai instrumen untuk memvisualisasikan jaringan bibliometrik ke dalam pola tertentu. Aplikasi ini dikembangkan oleh Center of Science and Technology Studies (CWTS) di Leiden University. Kemudian user. Pengguna atau user adalah seseorang atau kelompok orang, entitas yang akan menggunakan suatu sistem layanan,
Pada perpustakaan UM, user perpustakaan diklasifikasikan berdasarkan unit kerja serta berdasarkan jabatan fungsional. Contohnya pada klasifikasi jabatan fungsional diisi oleh rektor, kepala perpustakaan, kelompok jabatan fungsional, pustakawan kelompok sirkulasi, dan seterusnya. Sedangkan berdasarkan unit kerja, user dikelompokkan menjadi user dari Fakultas Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, dan seterusnya. Nah, kemudian network atau jaringan merujuk pada jaringan komputer yang dirangkai sedemikian rupa supaya mampu memberikan akses bagi user untuk berinteraksi dengan beragam sistem atau software. Network di perpustakaan UM yang dibutuhkan antara lain Local Area Network atau LAN, khususnya untuk menjembatani akses terhadap koleksi lokal yang bersifat private, misalnya skripsi. Yang kedua adalah Wide Area Network atau WAN, digunakan untuk memberikan akses kepada elektronik jurnal dan segala koleksi yang mesti bisa diakses secara global. Yang ketiga adalah VPN atau Virtual Private Network, digunakan untuk memberikan akses masuk kepada suatu jaringan yang aman melalui enkripsi. Teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai planning. Silahkan teman-teman melihat bagian mind map. Pada perpustakaan UM sebagai institusi yang mendukung kegiatan akademik dan pembelajaran sepanjang hayat yang di dalamnya termasuk penelitian dan kajian ilmiah, pada laman perpustakaan online direncanakan untuk memiliki setidaknya 5 fitur utama, antara lain 1. Logo, memuat simbol dan infografis resmi perpustakaan. Yang kedua, keanggotaan yang memuat akses masuk bagi anggota. Yang ketiga, koleksi berisi akses terhadap konten sumber daya informasi. Yang keempat, home menyediakan akses informasi dasar perpustakaan seperti profil, sejarah, visi misi. Yang kelima, layanan memberikan deskripsi dan beragam tautan aplikasi perpustakaan yang sudah disediakan. Kemudian pada user journey dibagi menjadi 2, user journey untuk aplikasi OPAC dan user journey untuk aplikasi RIS atau Research Information System. Nah, yang teman-teman lihat ini adalah untuk OPAC. Adapun deskripsi dari gambar tersebut adalah bahwa pertama, pengguna atau pemustaka melihat promosi pengembangan katalog dari perpustakaan UM yang dipasang di banner depan serta di aplikasi YouTube atau medsos. Kemudian mereka hendak menguji coba katalog online tersebut. Awalnya mereka masuk ke laman lib.um.ac.id, kemudian tersedia banyak portal dan silahkan masuk pada bagian layanan untuk kemudian memilih fitur OPAC. Lalu guna mendapatkan akses masuk ke portal OPAC, mereka mesti login terlebih dahulu menggunakan NIM dan sandi sesuai dengan pilihan. Kalian bisa memilih OPAC untuk Mulok atau OPAC untuk UM. Lebih lanjut, setelah berhasil memasuki OPAC UM, pengguna akan mengetahui status koleksi. Untuk melakukan kegiatan sirkulasi, mereka mesti mencari dan mengambil koleksi tersebut dan melakukan pemesanan mandiri di Sipadu. Baru kemudian dilakukan verifikasi oleh pustakawan. Nah, teman-teman, layanan RIS di sini adalah bentuk list manajemen yang kelompok kami sarankan. Adapun deskripsi yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut, bahwa pengguna atau pemustaka melihat promosi layanan RIS atau Research Information System dari akun media sosial serta dari promosi banner yang dipasang di depan perpustakaan. Awalnya, pemustaka mereka mesti masuk ke laman lib.um.ac.id yang di dalamnya terdapat banyak portal, dan silahkan teman-teman masuk pada bagian layanan RIS untuk kemudian disediakan link tautan panduan yang berisi bagaimana cara mengoperasikan publish or perish yang digunakan untuk memanen data, serta bagaimana cara mengoperasikan fast viewer yang digunakan untuk memvisualisasikan data. Apabila teman-teman sudah bisa dan menentukan tema yang hendak diangkat, pengguna selanjutnya dapat berkonsultasi dengan pustakawan untuk mendapatkan akses kepada OPAC yang sebagai bahan rujukan serta mendapatkan bimbingan konsultasi kepenulisan.
Gambar yang teman-teman lihat merupakan sitemap untuk aplikasi perpustakaan UM yang setidaknya memiliki 5 halaman utama, yaitu statiska, layanan, peraturan perpustakaan, profil, blog, dan FAQ. Peraturan perpustakaan adalah laman yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi esensial perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan dasar-dasar kebijakan perpustakaan UM. Lebih lanjut, laman ini berisi link PDF yang dapat diunduh oleh pengguna. Misalnya, fitur seperti peraturan rektor, peraturan kepala perpustakaan. Kemudian, pada bagian profil merupakan bagian yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan identitas perpustakaan, khususnya yang berkaitan dengan sejarah, orientasi kerja, fasilitas, dan sebagainya. Adapun fitur yang disediakan di sini mencakup paragraf-paragraf sejarah, visi misi, video promosi profil perpustakaan, kerjasama, dan lain-lain. Yang ketiga, layanan. Layanan merupakan bagian yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi berkaitan dengan service atau layanan yang disediakan oleh perpustakaan UM, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya informasi cetak serta non-cetak. Lebih lanjut, laman ini berisi tabel, tautan, serta infografis representatif yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Di sini termuat beberapa layanan seperti Sipadu untuk layanan sirkulasi, Opak atau Muluk untuk layanan penelusuran informasi. Di sini juga dimuat e-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan UM. Yang kemudian ada juga layanan RIS atau tempat di mana pengguna dapat berkonsultasi dalam pembuatan karya ilmiah. Berikutnya adalah menu halaman FAQ. Merupakan halaman yang menyediakan konten tentang informasi dan dokumentasi dari internal perpustakaan UM, sekaligus menyediakan ruang bagi pertanyaan pemustaka. Laman ini berisi tabel terstruktur yang secara berurutan berisi tautan laporan, rapat-rapat, dan statistika. Statistika merupakan bagian laman yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan jumlah anggota perpustakaan, jumlah koleksi, serta rekap kunjungan pemustaka di perpustakaan UM. Lebih lanjut, laman ini hanya berisi tabel representatif yang dapat dilihat oleh pengguna. Development, scope and novelty penelitian sangat sukar untuk ditelusuri dan akan membuang banyak waktu bila hanya mengendalikan membaca katalog penelitian yang ada di perpustakaan UM. Oleh karena itu, dalam laman web perpustakaan atau yang disebut SLIMS sebagai upaya peningkatan layanan RIS, maka akan dibuatkan handbook atau panduan mengambil dataset penelitian melalui Publish All Paris, sekaligus memaknai dataset melalui Fast Viewer yang diinjak di SLIMS sehingga bisa diunduh pengguna melalui tautan link. UAC di sini terdiri dari 1. Instalasi dan konfigurasi, 2. Fungsionalitas, 3. Antarmuka pengguna, 4. Kinerja, 5. Keamanan, 6. Kemampuan integritasi, 7. Dokumentasi, 8. Ketahanan terhadap kesalahan, 9. Kepuasan pengguna. Baiklah, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen sistem informasi perpustakaan yang ada di Universitas Negeri Malang. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.